يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah pada kesempatan pagi kali ini senantiasa kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jazakumullah. Khususnya di pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk bisa menambah amal soleh, mengawali aktivitas kita di hari Ahad, di hari libur, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah, kemudian diadakannya kajian rutin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita amalkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita aturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah, contoh yang baik, suri tauladan bagi kita semua, bagi umatnya yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya siapa saja di antara kita yang menghendaki, menginginkan hidupnya bahagia baik di dunia maupun di akhirat, ya mari bersama-sama kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin hidupnya itu senang, bahagia, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian semua. Dan semoga sholawat dan salam tersampaikan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Di tengah-tengah ya, derasnya arus ya, kemaksiatan, maka di situ ada orang-orang yang berupaya, berusaha untuk senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran, dan mudah-mudahan termasuk diri kita. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah sampai kelak ajal menjemput kita. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi kali ini kami ingin menyampaikan bahwa hitungan pekanan ya, tinggal berapa pekan lagi, 2 pekan kurang lebih ya, kita akan kedatangan tamu spesial, yakni bulan Ramadan. Hari ini masuk pada tanggal 17 Sya'ban ya, 17 Sya'ban berarti sebentar lagi lah ya. Oleh karenanya mari saya mengajak kepada pribadi kami dan juga jamaah sekalian bahwa ini tamu spesial. Bulan Ramadan yang akan datang ini adalah bulan spesial. Ya, maka kita harus mempersiapkannya dengan baik. Dan tentunya kita harus, pertama dasarnya adalah kita harus senang dulu, harus bergembira. Maka umat Islam dengan datangnya bulan Ramadan itu harus bergembira. Itu nggih. Jangan sedih. Waduh. Ada bahasa waduh itu kok kesannya waduh. Setelah neh poso. Nah, itu kesannya kayak rautnya, wajahnya wajah sedih banget dan itu. Maka seorang muslim dengan datangnya bulan Ramadan harus bergembira. Ya, harus bergembira. Ya. Dasarnya apa kita harus bergembira? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya, ketika datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ya, apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya qad ja'akum Ramadan. Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan.
syahrul mubarak, bulan keberkahan, iftaradallahu alaihi siyamah, di bulan Ramadan Allah wajibkan puasa. Futihat fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Maka bagi orang mukmin hal yang demikian ini merupakan suatu kabar gembira. Artinya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Dasar kita bergembira dalam menyambut Ramadan ya ini. Allah perintahkan untuk berpuasa, ada kabar gembira bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun, di bulan Ramadan ada satu malam, khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ini semua tidak kita dapati di selain bulan Ramadan. Nah, itu. Jadi inilah ya yang menjadikan kita bergembira atas kedatangan bulan Ramadan. Karena begini Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah sekalian, ternyata yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan itu bukan hanya yang muslim saja. Mereka orang-orang non muslim itu ya senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya mereka senang. Coba panjenengan yang mungkin punya kolega atau punya kawan-kawan mereka yang non muslim, ditanya saja, nah bulan puasa bagi kalian senang enggak? Senang. Loh kenapa senang? Daganganku payu, jualanku laku keras. Karena di bulan Ramadan semuanya jualan apa saja laku. Amplop wae payu kok itu. Sing bendino amplop niku ndak laku itu nggih. Itu amplop niku lho. Jualan amplop itu. Jenengan posting mawon ten story WA napa jual amplop itu lah. Oh ya, mungkin nyantol itu gitu ya. Ya karena apa saja laku itu di bulan Ramadan. Itu sudah direncanakan di awal Ramadan. Nah, tuku amplop nggo napa? Ya, fitrai saudara-saudara. Nah, itu amplop saja payu. Ya semuanya laku semua, dari mulai fashion, dari mulai kuliner, apalagi yang jiwa bisnis mulai ngerancang iki sik Ramadan arep dodolan nopoan itu. Nah, mereka orang-orang non muslim ya itu juga bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hanya saja gembiranya mereka apa? Ya karena tadi duniawi, tadi nilainya nilai duniawi. Gitu. Tapi bagi kita enggak. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu ya karena di situ ada banyak sekali keutamaan di dalamnya yang Allah janjikan kepada ya orang-orang yang beriman. Ya. Nah itu penting. Ini yang menjadi dasar kita. Jadi imanan wahtisaban. Kita meyakini, ya kita mengilmui bahwa nanti di bulan Ramadan itu Allah perintahkan ya untuk berpuasa, kemudian Allah janjikan dengan pahala yang begitu besar. Nah, maka kita harus bergembira. Beda halnya dengan orang-orang ya non muslim. Ya mereka bergembira juga, tapi dasarnya adalah kegembiraan mereka adalah karena duniawi. Nah, ini yang harus membedakan gembiranya kita dengan mereka ya, dengan orang-orang non muslim atas kedatangan bulan Ramadan. Atau mungkin kegembiraan bagi anak-anak kecil. Wah, cah cilik cobi. Jenengan tanglet kali cah cilik-cilik. Ya, iki sik nek poso Ramadan seneng ora? Seneng. Lah kok seneng nopo? Oke jajan. Nah, ini itu sama. Cah cilik-cilik, anak-anak kecil itu seneng bulan Ramadan. Sing maune ora tau ketok ning masjid, duduk rame. Datang ke masjid. Mergo napa? Wah, di masjid disediakan bahasa ten kampung-kampung jaburan apa niku. Snack-snack banyak. Nah, mereka senang. Ah, itu berarti kegembiraan
Anak kecil, ya karena anak kecil masih dunianya masih yang penting senang-senang gitu ya, yang penting masih senang lah. Maka ini menjadi ya yang utama, ini yang menjadi dasar, karena apa saja itu kalau dilakukan atas dasar gembira, senang, itu insya Allah dalam menjalankan nanti kewajiban-kewajiban ataupun perintah-perintah insya Allah akan ringan, karena dasarnya apa? Senang dulu. Jenengan bekerja dasarnya senang, wah mbok berat seperti apa, karena ini sudah menjadi profesi saya dan ini apa itu dikerjakan dengan baik, dengan semaksimal mungkin, karena dasarnya adalah senang, bergembira. Lah ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, Allah janjikan di dalamnya banyak sekali keutamaan, ya, termasuk di dalamnya ada kewajiban perintah seperti puasa yang itu hukumnya wajib, ataupun amalan-amalan sunnah yang lain. Maka yang perlu kita persiapkan adalah selanjutnya ilmu. Ilmu terkait apa? Ilmu terkait dengan ibadah-ibadah yang ada nanti di bulan Ramadan. Ya, salah satunya adalah ibadah puasa. Kemudian di bulan Ramadan juga ada zakat, ibadah zakat, zakatul fitri ya. Kemudian ada juga amalan sunnah yang sangat ditekankan, yakni seperti iktikaf ya. Kemudian juga di akhir Ramadan ada amalan sunnah yang lain yang ditekankan seperti sholat Id. Lah ini semuanya ada di bulan Ramadan. Lah ilmu-ilmu terkait ini semua, ibadah-ibadah ini perlu kita siapkan. Apa yang perlu kita siapkan? Ilmu, gitu ya. Karena ibadah ini yang kita lakukan itu dasarnya adalah ilmu, ya. Bukan dasar karena ikut-ikutan. Nanti ada di kok jenengan poso, lah kenapa? Yo melu-melu poso, kancane poso, masa aku orang poso. Jadi dasarnya dia beribadah itu melu-melu kancane. Engko nek aku ora poso ya isin, aku tak melu poso. Nah, jadi jenengan kok ikut ke masjid sholat tarawih ya melu-melu kancane. Mergo nek ora tarawih, nek ora ketok ning masjid isin kancane to ning masjid. Jadi dasarnya dia melakukan amalan ibadah itu karena apa? Isin dan melu-melu karo kancane nani. Bukan karena ilmu, bukan karena dia meyakini bahwa itu adalah suatu perintah. Maka yang perlu dipersiapkan selanjutnya setelah kita bergembira dengan adanya busyra, ya, busyra itu kabar gembira bulan Ramadan tadi, selanjutnya adalah ilmu. Nanti di bulan puasa itu di bulan Ramadan itu ada satu perintah wajib. Apa itu? Puasa. Puasa itu apa? Maka dipelajari, ya, dipelajari terkait dengan mungkin syarat-syarat, rukun-rukun, pembatal-pembatal. Ini dipelajari, ya. Yang kalau kita buka bukunya itu berarti ini dalam ilmu fikih ini, ya, ilmu yang berbicara terkait dengan syarat, rukun dan pembatal-pembatal itu ilmu fikih, disiplin ilmu fikih. Jadi dalam agama Islam niku ada disiplin ilmu sendiri-sendiri. Nggih kados pelajaran umum nggih, ilmu hitung-hitungan berarti ilmu matematika, ilmu terkait dengan bahasa itu ada disiplin ilmu tersendiri. Sama dalam Islam pun demikian. Ilmu yang membahas tentang terkait ibadah-ibadah, ilmu apa? Yang tadi ya, masalah syarat, rukun, pembatal, niat. Ilmu apa itu? Ilmu fikih. Berarti dipelajari fikihnya. Fikihnya fikih apa? Fikih ibadah. Ibadahnya ibadah apa? Ibadah puasa. Jadi dibuka bab ilmu fikih terkait dengan ibadah puasa. Dari mulai pengertian puasa itu apa? Puasa secara bahasa adalah asumtu. Dia menahan. Menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Makan dan minum min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, itu dipelajari.
Kemudian syaratnya apa? Ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib itu berarti terkait dengan orangnya. Yang wajib melakukan ibadah puasa siapa? Satu muslim. Sing poso muslim. Iki kuali Pak. Sing muslim ora poso, sing non muslim mane do poso. Nanti ada tayangan. Ada non muslim agama lain puasa dalam rangka menghormati yang berpuasa. Nah, sing muslim malah ora poso. Kebalik ya. Mereka yang tidak wajib malah puasa, yang wajib puasa malah tidak puasa, ini kebalik berarti. Maka syarat wajib satu biasanya muslim, akil berakal. Itu syarat wajib. Akil berakal, balik, sudah balik. Ya, usianya sudah balik. Taklif. Nah, ini syarat wajib. Ya, dan nanti syarat sah ya berarti terkait dengan seperti ada yang mengatakan syarat sahnya seperti niat. Ya, niatnya harus kapan? Niat batas minimalnya adalah sebelum terbit fajar ketika sahur. Ya, tapi para ulama kemudian mensunahkan niat itu dilakukan di malam harinya. Kajengin apa? Kajengin nanti mbok bilih kebablasan ngeten niku mbok niat sejak malam. Nah, lah hal-hal yang seperti ini perlu dipelajari, termasuk rukunnya, termasuk pembatal-pembatalnya apa saja, ya agar kita tidak melakukan pembatal. Maka ini semua ada di bab ilmu fikih. Ya, agar apa? Agar ibadah kita menjadi sah secara hukum. Ngerti ya? Dengan kita belajar ilmu fikih, kita tahu tadi syarat rukun pembatal itu agar ibadah menjadi apa? Sah secara hukum. Tapi bukan hanya sekedar ilmu fikih. Kita juga perlu belajar terkait dengan ilmu tazkiyah atau mungkin dalam bahasa lain seperti ilmu tasawuf. Ya, tasawuf penyucian jiwa. Ya. Supaya apa? Supaya ibadah kita menjadi diterima. Gitu ya. Jadi belajar ilmu fikih tahu hukum-hukumnya agar menjadi sah. Belajar tasawuf, belajar ilmu tazkiyah agar ibadah diterima. Loh kok beda Mas? Ya beda karena gini Bapak Ibu rahimakumullah. Bisa saja ibadah itu secara hukum sah. Posone sah. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dia tidak makan, tidak minum, puasanya sah. Tapi apakah ibadah puasanya diterima? Oh, belum tentu. Gitu ya? Apakah puasanya diterima oleh Allah? Belum tentu. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, ruba shaimin, ya, laisa lahu min siyamihi illa dhoma, wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya sekedar rasa haus. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, menghidupkan malamnya dengan beribadah, dia tidak mendapatkan pahala qiyamul lailnya kecuali hanya begadang saja. Jadi dia puasa, enggak makan, enggak minum, tidak melakukan pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi tidak nilai berpahala di sisi Allah. Loh kok bisa? Kenapa? Barangkali dia enggak makan, dia enggak minum, tapi dia melakukan amalan yang bisa merusak pahala puasa, seperti dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, malam yada qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Zur itu perkataan dusta, ya, falaisa lillahi hajah min ayyadda'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh. Nah ini loh, Allah tidak butuh dari puasanya karena dia tidak meninggalkan apa? Ucapan dusta. Orang dalam belajar ilmu fikih nih Bapak Ibu, orang nek dia berbohong puasanya tidak batal.
Ya, cara hukum fikih, karena pembatal puasa itu ya makan, minum, mohon maaf, kemudian melakukan hubungan suami istri itu pembatal puasa. Secara ilmu fikih, ya itu berkata dusta itu secara ilmu fikih itu bukan pembatal puasa. Artinya puasanya tetap sah secara hukum fikih. Tapi dalam ilmu tasawuf tazkiyah, lah iya orang mangan, orang ngombe, ya menahan makan, menahan minum, tapi mboten saged njaga lesan. Maka kata Allah, laisa lillahi hajah. Allah ndak butuh puasanya. Itu. Ambo arep ngempet sedina sewengi, karena dia tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga perbuatannya sampai mungkin berefek kepada menzolimi yang lain, maka kata Allah, Allah tidak butuh. Nah itu hal yang demikian dipelajari dalam ilmu tazkiyah, ilmu adab, ilmu tasawuf. Maka kedua-duanya harus dipelajari. Ilmu fikihnya dipelajari agar ibadahnya menjadi sah. Ilmu tazkiyahnya dipelajari agar ibadahnya diterima. Mungkin-mungkin saya difahami ya lah ini bukan hanya ibadah puasa saja, ibadah sholat, ibadah yang lain juga seperti itu. Ya. Maka dalam satu pelaksanaan ibadah itu kan nilai pahala itu di sisi Allah berbeda-beda. Seperti sholat subuh, kita melaksanakan sholat subuh ini tadi, ya di belakang imam, saat imam, ya semuanya di belakang imam. Tapi bisa jadi nilai ibadahnya di sisi Allah, jamaah semuanya sekian banyak itu berbeda-beda, ya di sisi Allah. Ya nanti tergantung terkait mungkin ada keikhlasannya, terkait dengan kekhusyuannya, terkait dengan kesungguhannya. Kan itu. Oh, pahala yang sholat di shaf paling depan itu pahalanya lebih besar daripada yang di shaf kedua. Demikian seterusnya. Artinya sama-sama sholat di belakang imam, ya kan gitu. Tapi bisa jadi nilai pahalanya di sisi Allah berbeda. Atau bahkan mungkin wa'iyadzubillah, ya tidak berpahala di sisi Allah. Tapi secara hukum fikih sholat subuhnya sah, wong dia tidak kentut, wong dia tidak berbicara. Nah gitu. Jadi ilmu dalam membahas sah atau tidaknya itu berarti dalam ilmu fikih, ilmu diterima atau tidaknya itu dalam ilmu tazkiyah, dalam ilmu tasawuf. Nah termasuk dalam bab niat. Jenengan niki menawi bahas hadis panjenengan pun hafal sedaya niki hadisnya innamal a'malu binniyat. Niat kalau dalam ilmu fikih itu yang menentukan ibadah yang dilakukan. Semisal jenengan sholat subuh, niat ingsun nindakaken sholat subuh. Entah itu mau diucapkan maupun dalam hati itu monggo terserah. Gitu nggih. Mau usolli fardhu subhi diucapkan dilafatkan monggo, atau niatkan dalam hati saya niat sholat subuh, itu dalam bab ilmu fikih. Tapi dalam bab tazkiyah niat itu kaitannya dengan ikhlas. Niat itu kaitannya dengan apa? Ikhlas, bahwa ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasannya beda. Podo-podo bahasa niat, neng nek niat dalam fikih niku berarti menentukan ibadah yang dikerjakan itu ibadah apa. Ngaten nggih? Nek dalam ilmu tasawuf niat niku menentukan bahwa kaitannya dengan keikhlasan. Sehingga efek berbeda nek fikih niku tadi berbicara sah atau tidak sah. Nek ilmu tasawuf atau ilmu adab atau ilmu tazkiyah itu berbicara ikhlas atau tidak ikhlas. Lah ini dua-duanya perlu kita pelajari supaya ibadah kita sah secara hukum, kemudian berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ya capek Pak, kita sudah ndak makan, ndak minum seharian, tiba-tiba waduh tidak bernilai pahala, kan gitu. Ini sekali lagi karena apa? Dasarnya kita beramal itu karena ilmu. Kalau Imam Bukhari beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum
berucap dan juga beramal. Kita beramal harus tahu ilmunya. Kita berbicara harus tahu ilmunya. Niku yang pertama. Kemudian selanjutnya yang perlu kita persiapkan juga untuk menyambut bulan Ramadan adalah amal. Setelah ilmu, ya, persiapan ilmu tadi, kemudian kita amal. Amal apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah doa, ya. Jadi kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Disebutkan dalam Lataiful Ma'arif, ya, para ulama menyebutkan mereka ulama, ya, ulama-ulama kita zaman dahulu saking senangnya, saking pinginnya ketemu dengan bulan Ramadan itu, 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan itu udah berdoa. Kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka para ulama, ya, berdoa 6 bulan. Ya, selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, kita kan enggak. Kita doa 6 bulan sebelum Ramadan ini. Ana sing ngomong ngaten, wah poso sik tangi wis ndonga. Kan gitu ya. Lah yang dicontohkan para salaf itu kan mereka 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Lah nek saiki kowe nang sing komentar, poso sik suwe kok wis ndongaan gitu. Nah, itu dikomentari seperti itu. Inilah ya, amal adalah doa. Doanya apa? Ya monggo panjenengan nanti bisa pelajari, ada hadis yang mengatakan Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallimhu ya minhu mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku ya kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada saya ya, dan terimalah amal ibadahku. Atau mungkin redaksi yang lain doa barangkali yang masyhur yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban ini ya, tanggal 17. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Maka berdoa, kita berdoa ya. Kita berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian amalan yang perlu kita siapkan lagi adalah taubat. Ya, lah apa hubungannya taubat kok dengan menyambut bulan Ramadan? Bapak Ibu rahimakumullah. Bahwa kita menyadari, kita iktiraf, menyadari manusia itu tidak terlepas dari yang namanya dosa. Baik itu dosa disengaja maupun tidak disengaja. Baik itu dosa ya yang zahir maupun yang batin, ya, kita tidak terlepas dari itu dan kita iktiraf, kita mengakuinya. Maka agar kemudian kita diberikan kemudahan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan, yakni dengan bertaubat. Sebab apa Bapak Ibu rahimakumullah? Maksiat ataupun dosa itu bisa berefek kepada ibadah. Ya. Ada satu riwayat disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan seperti itu. Mana stati'u qiyamul lail. Kenapa kita tidak bisa qiyamul lail? Harus sholat tahajud kok wabut. Kenapa kita kok tidak bisa menghidupkan malam dengan ibadah? Kemudian Rasulullah beliau menjawab, aq'adatkum dunubakum. Itu disebabkan karena dosa-dosa kalian yang menghalangi kalian dalam beribadah. Jadi ternyata maksiat ataupun dosa itu bisa menghalangi manusia dalam beribadah. Akhirnya apa? Malas-malesan. Karena efek maksiat tadi, dia malas-malesan. Ya, maka bertaubat dari maksiat. Apa saja? Ya, apa saja. Karena efek maksiat itu tadi menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau juga mengatakan, kalau seorang melakukan sebuah dosa,
kemudian kok dia tidak langsung dihukum oleh Allah, maka bisa jadi hukumannya adalah dia tidak bisa melakukan ibadah. Mungkin-mungkin sangat difahami. Terkadang seorang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kemudian Allah langsung menghukumnya. Nah, kalau kemudian kita melakukan kemaksiat, kemudian Allah langsung menghukumnya, itu alhamdulillah malah. Daripada Allah tidak menghukum, dijarno, ngono arep salah dijarno. Akhirnya berefek kepada kita tidak bisa melakukan ibadah. Dan ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, seorang tidak bisa melakukan ibadah itu merupakan suatu hukuman. Seumpama kok ada orang tidak sholat, wah aku orang sholat ya biasa-biasa saja, itu tidak ngefek sama saya. Oh, itu sedang dihukum. Itu ya. Dulu orang-orang Yahudi itu mengatakan, katanya orang yang tidak melakukan perintah Allah diadab. Nyatanya kita nggak diadab, aman-aman saja. Oh, itu hukuman. Nah, itu. Bahwa orang kemudian tidak bisa merasakan manisnya beribadah. Ya, ibadah tapi ngerasake kok hambar-hambar saja. Saya beribadah kok seperti ini saja ya, ndak ada efek, ndak ada rasanya, ndak ada bekasnya. Oh, itu hukuman. Apalagi kok saya ndak ibadah, nggak ngap. Oh, itu hukuman. Nah, ini merupakan efek dari sebuah dosa, efek dari sebuah maksiat. Maka caranya bagaimana? Bertaubat dari kemaksiatan itu, agar nanti dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ya kita bisa melakukan dengan dengan baik ya, tidak berat. Ini maka amalannya apa saja, termasuk dari mungkin makanan haram ya, dari perbuatan maksiat yang lain ya. Taubat itu bertaubat. Nah, artinya taubat niku kan menawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau di sini ada kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya itu dijelaskan taubat itu kalau dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat taubatnya ada 3. Dia beristighfar, dia menyesali ya, dan dia berazam tidak akan mengulangi. Apabila dosa itu terkait dengan hakul ibad, hakul adami ya, hak sesama manusia, maka dia harus ada apa bahasanya apa ya, tahlil barangkali ya. Tahlil itu ya tergantung nanti kesalahan apa yang ia perbuat. Kalau kesalahannya itu terkait dengan kehormatan ya dia mohon maaf ya. Kalau kaitannya dengan harta ya dia harus menunaikan kewajibannya terkait dengan harta. Lah ini syarat diterimanya taubat. Gitu nggih. Jadi taubat agar apa? Agar nanti tidak menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amalan yang lain barangkali adalah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya, memperbanyak ibadah sunnah. Apa saja? Ya seperti puasa. Ya, puasa di bulan Sya'ban ini ya, bulan Sya'ban itu sampai Usamah bin Zaid itu kan pernah bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah di bulan Sya'ban itu kok memperbanyak puasa sunnah? Yang puasa sunnah itu baik Senin Kemis atau puasa Daud. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, ya, syahrun turfa'u fihil a'mal, bahwa bulan Sya'ban itu kan bulan diangkat amalan. Setoran catatan amalan itu di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ana uhibbu, dan aku suka apabila ketika buku catatanku, amalanku itu disetorkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Atau juga puasa amalan sunnah lainnya adalah mulai sekarang memperbanyak tilawatul Quran. Ya, memperbanyak tilawatul Quran. Ya, ada satu riwayat dari salah seorang ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Quran, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan ya Al-Quran. Ya, Amr bin Qais ya kalau tidak salah, ya Amr bin Qais itu beliau kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau meninggalkan aktivitas dagangnya, ya kemudian beliau fokus pada tadabbur ataupun tilawatul Quran. Nah itu mulai pemanasan lah bahasanya, ibarat orang kalau mau olahraga itu harus ada
pemanasan atau sunah-sunah yang lain. Ya, jadi mulai yang mungkin tahajudnya kurang, ya paling tidak sholat subuh 20 menit 30 menit sebelum sholat subuh barangkali ya 2 rakaat atau sunnah-sunnah yang lain. Ini sebagai pemanasan. Jadi amalan itu tadi yang berdoa, bertaubat dan memperbanyak amalan sunnah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah yang perlu kita siapkan adalah mal, harta, ya. Ilmu, amal, mal. Mal itu harta. Lu apa kaitannya Mas? Ya apa kaitannya harta dengan bulan Ramadan? Bapak Ibu rahimakumullah. Bulan Ramadan ini bulan kedermawanan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah itu di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasulullah itu orang yang dermawan, gitu ya. Akan tetapi ketika di bulan Ramadan, masya Allah, kedermawanan beliau itu kalau disebutkan riwayat itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, maksud dari kedermawanan seperti angin yang berhembus itu bagaimana? Ada yang mengatakan beliau itu di bulan-bulan biasa itu dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya. Ada juga yang mengatakan kenapa disebutkan dalam hadis itu kedermawanan beliau ibarat angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu, ya, dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari disebutkan angin berhembus itu ada mendung kemudian ditiup angin, akhirnya mendung itu rata dan akhirnya semua terkena hujan. Itu ya, dikarenakan ada angin itu, apa? Angin yang berawan itu semuanya membawa air sehingga semuanya terkena air hujan. Sama artinya kedermawanan Rasulullah itu merata, tidak hanya pada orang fakir miskin saja. Kedermawanan beliau juga ya kepada orang-orang yang kaya, maksudnya orang yang mampu. Ya. Nah, jadinya merata, sedekah beliau merata, ya, baik kepada si fakir maupun kepada yang ghani, yang kaya. Lah maksud dari rihul mursalah seperti itu, angin yang berhembus seperti itu. Mula kan enggak ada kemudian kok Pak Takmir Masjid buat program buka puasa khusus fakir miskin ini itu. Anggo sing hadiri buka puasa khusus fakir miskin. Yang kaya nanti tidak bisa ikut acara buka puasa. Ya enggak. Semuanya siapa saja asal datang ke masjid seumpama gitu. Entah yang fakir, entah yang miskin, ya semuanya merata kan gitu. Ya mungkin ada program khusus yang memang itu untuk santunan fakir miskin barangkali, akan tetapi juga ya tadi merata. Ya, salah satunya contoh itu tadi. Jadi rihul mursalah, ya angin yang bertiup itu menjadikan rata air hujan, sama halnya dengan sedekah di bulan Ramadan tidak hanya dikhususkan hanya untuk fakir miskin. Maka harta ini perlu kita siapkan agar kita juga mendapatkan keutamaan, ya sebagaimana kita tahu bersama bahwa sedekah di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat besar, maka perlu kita persiapkan. Aku tak nyelengi mulai sekarang nabung sok nek eneng program iftar takjil aku tak melu. Biasanya Pak Takmir Masjid gawe siapa yang mau ikut program mengadakan buka puasa bersama, aku tak melu. Karena dalam sebuah hadis, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, kana lahu ajr mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Poin yang bisa kita ambil, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua adalah kita perlu siapkan ilmu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah amal, dan yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah harta. Cekap ya Bapak Ibu ya. Demikian, barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim.
li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.